Selamat datang kembali di Kopaja. Ngopi sambil belajar. Apa benar penyebab usus buntu itu kebanyakan makan mie instan, jambu biji cacing, dan kurang minum air putih? Tidak benar. Usus buntu bukan disebabkan karena adanya sumbatan karena biji cabai, sumbatan karena biji jambu kluthuk, ya, atau sumbatan oleh biji yang lain. Tapi penyebab yang paling sering adalah karena adanya tinja yang keras yang menyumbat pada usus buntu itu sendiri. Kalau usia seperti saya bisa kena usus buntu nggak ya? Bisa. Pada usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa muda, usia tua pun semua sangat mungkin terkena usus buntu. Tapi yang paling sering terkena usus buntu atau radang usus buntu adalah pada usia remaja dan dewasa muda. Apa saja ciri dan gejala jika terkena usus buntu? Usus buntu biasanya ditandai dengan nyeri di kanan bawah. Kemudian nyeri akan berpindah atau dirasakan juga di bagian ulu hati. Nah, kemudian berkembang. Kalau radang usus buntu ini berkembang menjadi pernanahan di usus buntunya, membengkak, kemudian pecah, maka nyerinya bisa dirasakan pada seluruh bagian perut. Kalau buat berjalan dia merasa nyeri, kalau dia buat batuk juga akan terasa nyeri. Apa nyeri perut kanan bawah selalu usus buntu? Oh ya, belum tentu. Nyeri kanan bawah bisa juga diakibatkan oleh penyakit yang lain. Misalnya peradangan pada hidung telur atau penggantungnya. Misalnya batu, ya kan? Misalnya juga adanya suatu infeksi pada saluran kencing. Nah, untuk membedakan dengan penyakit-penyakit tadi itu bisa juga dilakukan pemeriksaan yang lain. Apa itu? Misalnya dilakukan pemeriksaan USG pada bagian perut, atau juga dilakukan pemeriksaan ronsen khusus untuk bagian usus buntu yang namanya appendikografi. Kalau kena usus buntu sampai pecah bahaya nggak ya? Apakah bisa ditambal seperti ban sepeda motor? Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi kalau seseorang kena penyakit radang usus buntu, kemudian ada pembengkakan, pernanahan, kemudian pecah usus buntunya dan hanya keluar di dalam rongga perut, maka itu adalah suatu keadaan yang sangat berbahaya. Kondisi seperti ini harus dioperasi, karena kalau tidak dioperasi akan menyebabkan infeksi yang berat dan bisa menyebabkan kematian juga. Ya. Saya didiagnosis usus buntu, tapi kok masih bisa BAB ya? Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa radang usus buntu itu adalah keadaan peradangan di bagian usus yang namanya usus buntu atau appendix. Harus dibedakan dengan usus yang tersumbat. Kalau usus tersumbat, orang tidak bisa BAB. Kenapa? Karena makanan yang sudah dicerna tadi itu tidak bisa lewat. Adanya sumbatan baik di usus halus maupun usus besarnya. Nah, sehingga makanan yang terkena tadi tidak bisa melewati usus halus maupun usus besar itu. Ini yang disebut usus sumbat. Ini berbeda dengan usus buntu yang sebetulnya adalah peradangan pada bagian usus yang namanya usus buntu atau appendix. Kalau punya gejala usus buntu harus ke dokter apa ya? Kalau udah curiga atau tahu ya langsung dokter bedah. Nah, tapi masyarakat sering tidak tahu ini sakit apa. Nah, pasien-pasien saya juga sering mereka datang ke dokter umum atau dokter penyakit dalam. Nah, kalau dokter penyakit dalam curiga ada suatu usus buntu, maka dia akan merujuk ke dokter bedah. Apakah apabila saya terkena usus buntu harus operasi atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Tidak semua radang usus buntu harus dioperasi. Ini menurut penelitian terakhir yang banyak dilakukan di beberapa tempat, ya. Kalau usus buntu masih pada kondisi awal atau fase awal masih ringan, kadang-kadang masih dapat diberikan antibiotik. Tapi harus diingat,
bahwa pemberian antibiotik ini juga sering menyebabkan usus buntu jadi berulang. Karena apa? Karena resisten dengan obat ini. Oleh karena itu, orang yang terkena usus buntu dengan pemberian obat harus selalu waspada, periksa ke dokter apakah sudah dinyatakan sembuh atau belum, ya kan? Karena sewaktu-waktu bisa kambuh lagi, sehingga alangkah baiknya kalau dilakukan operasi. Apakah apabila saya kena usus buntu bisa sembuh sendiri atau harus operasi? Sepengetahuan saya, biasanya kalau ada peradangan usus buntu ya, itu tidak akan membaik dengan dirinya ya, tanpa pengobatan yang adekuat dari dokter. Kalau operasi usus buntu itu termasuk operasi besar atau enggak ya? Nah, ini juga sering ditanyakan oleh masyarakat. Kalau usus radang usus buntu itu masih terlokalisir atau masih di bagian usus buntu saja atau fase awal, maka ini termasuk operasi kecil atau sedang ya, dengan irisan yang kecil di bagian perut kanan bawah. Tapi kalau radang usus buntu ini sudah menjadi pernanahan, apalagi pecah dan nanahnya meluas sampai ke seluruh perut, maka akan dilakukan operasi yang besar, di mana irisannya bukan di pinggir tapi irisan di bagian tengah perut. Usus buntu itu ada manfaatnya nggak sih? Kalau diambil ada efeknya nggak? Nah, usus buntu sebetulnya secara fungsional ya tidak ada manfaatnya, tapi ada anekdot. Apa itu? Gunanya usus buntu adalah memberi nafkah pada dokter bedah. Nah, itu dia. Jadi kalau diambil, ya nggak ada efeknya apa-apa, malah bagus. Dia nggak akan bakal kena pendik lagi di lain waktu, gitu. Apakah kalau kena usus buntu setelah dioperasi bisa kambuh lagi? Oh ya enggak lah. Itu cuma satu sebetulnya itu, begitu diambil selesai sudah. Nggak bakal dia kena lagi dia. Hati-hati. Sesuatu yang kita tidak anggap berguna atau sepele bisa menjadi malapetaka. Sampai berjumpa pada Paca yang akan datang. Ngopi sambil belajar.